Selanjutnya mungkin ada yang ingin menampilkan hasil best practice-nya, dipersilahkan untuk raise hand. Ibu Ira atau Pak Gadesus atau Pak Laude ya. Satu lagi apa dua lagi nggak apa-apa. Oh iya Pak. Gimana Pak Laude? Tuh ditodong sama Pak Wi. Saya masih belum rampung, Pak. Sedikit lagi. Jadi mungkin belum bisa hari ini. Oh iya, Bu Ira belum bisa. Pak Laude gimana Pak? Sementara ini belum menyusun juga. Karena banyak sekali ini mau dikarang, mau disampaikan di best practice. Ya, mungkin teman-teman ada lagi? Boleh, Siapa silakan. tahu Ibu Risma mau atau Ibu Yeni Ibu Yuli. Bu Yuli lagi ada kendala Pak tadi katanya. Bu Risma gimana Bu? Oh, saya belum, Ibu. Belum Oh, iya. siap. Ibu Astiti. Bu Asti, bagaimana? Saya Mas juga, Diki. Bu. Saya juga Bu. belum rampung, Bu. Sama sekali tidak sama dengan punya teman-teman tadi. Ibu Nur Karmila. Ya, maaf ini Ibu belum bisa hari ini. Belum selesai juga, belum rampung semua. Kalau begitu wilayah NTT saya tunjuk ya Pak Gaudesius, silakan. Tadi Ibu Yeni mewakili wilayah Sulawesi, Ibu Andi ada wilayah Kalimantan, ya. Sekarang Ibu Pak Gaudesius atau Ibu Wiwi ya wilayah Sumatera. Ayo antara NTT dengan Sumatera. Kalau Pak Gaudensius saja, Pak. Saya belum rampung juga. Kalau saya Pak Berarti- mungkin ini formatnya belum kerja, tapi di kepala itu sudah ada isinya, tapi di Oh, iya. dalam Boleh cerita kali Pak. ketikan saja belum Pak. Tapi kalau bisa diceritakan saya bisa Pak. Belum Gimana, Pak? dituangkan dalam bentuk narasi. Iya Ya, belum pasti. Cerita saja, nanti ada yang Oh iya Pak. rekam. Ini direkam Pak. Jangan Ini sedih-sedih Pak Gaudi, nanti saya nangis. Dan Silakan Pak Gaudensius, Baik. ceritakan untuk best practice-nya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi mungkin di sini ceritanya juga tetap di panduannya dari LK 3.1 pertanyaannya. Jadi untuk lokasi saya melaksanakan PPL di sekolah asal saya di SMP Negeri 3 Welak, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi itu sekolah tempat saya mengabdi. Saya mengabdi di sekolah itu sejak tahun 2019 dan memang kondisi sekolahnya belum terlalu memadai, lokasi sekolahnya juga agak jauh dari kota. Tapi listrik internetnya lumayan aman sehingga saya memutuskan untuk tetap melaksanakan PPL di situ. Ini dari 4 aksi yang telah saya buat, aksi 1, 2, 3, 4, saya memutuskan untuk menjadikan aksi 3 saya sebagai best practice. Jadi aksi 3 saya itu saya mengambil materi di kelas 7, unsur senyawa campuran, dan larutan asam basa untuk pertemuan keduanya. Jadi saya menggunakan model pembelajaran discovery learning, metodenya itu saya melakukan praktikum, dan media-medianya saya juga menggunakan video dan PowerPoint, dan tujuannya itu saya untuk meningkatkan, selain tentunya hasil belajar, saya ingin meningkatkan kerjasama siswa. Jadi makanya saya menggunakan perpaduan antara model discovery learning dan metode praktikum. Untuk situasi yang pertama, kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktik ini penting untuk dibagikan dan apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini, kondisinya memang di dalam pembelajaran dari tahun ke tahun di sekolah saya itu untuk tipikal siswanya itu memang tipe belajar individu, jadi kemampuan kerjasamanya dalam diskusi itu sangat kurang. Berdasarkan eksplorasi ini penyebab masalah saya waktu di LK sebelumnya itu memang karena kebiasaan untuk belajar bekerja samanya itu jarang, kemampuan berbahasanya juga sangat jarang, sehingga saat diskusi itu tidak terlalu semuanya aktif. Selain itu juga disebabkan karena saya sendiri merasa belum menggunakan model pembelajaran inovatif,
dan pembelajaran masih berpusat pada saya, pada guru, dan metode yang saya pakai itu cenderung tidak mampu mengarahkan siswa untuk bekerja sama. Jadi hanya istilahnya hanya sekedar transfer pembelajaran, tetapi kecakapan-kecakapan yang mau ditumbuhkan dalam siswa itu jarang saya perhatikan. Misalnya kemampuan kolaborasinya, critical thinking-nya, padahal di abad ini saya seharusnya sebagai guru mempersiapkan mereka dengan kecakapan-kecakapan itu. Tetapi selama ini apa yang saya buat, saya sekedar masuk, yang penting ada 3-4 orang yang nilainya bagus, oke. Tetapi ternyata dari berbagai proses yang saya alami selama ini, ilmu yang saya dapat dari Pak Wi, saya merasa apa yang saya buat selama ini saya sangat salah. Sehingga itulah penyebabnya juga, sehingga anak-anak di kelas itu hasil belajarnya rendah, kemampuan berdiskusi, berkolaborasinya juga sangat rendah. Sehingga mengapa praktik ini sangat penting untuk dibagikan, karena selain karena bagi saya pengalaman itu guru terbaik. Jadi kalau saya sudah mengalami ini baik, saya harus membagikan itu kepada pendidik yang lain. Sehingga hal baik ini tidak berhenti di saya. Karena menjadi guru itu kita akan diperkaya oleh pengalaman. Jadi guru mengajar 3 tahun itu pasti beda saat guru sudah mengajar 5 tahun. Jadi saya baru 3-4 tahun di sekolah itu, pengalaman baik yang saya dapat saat PPG ini akan saya bagikan. Makanya praktik ini penting untuk dibagikan. Terus peran dan tanggung jawab saya adalah sebagai guru, saya mendesain pembelajarannya, menyiapkan modelnya, yang saya pakai model-model inovatif. Di aksi yang saya pilih sebagai best practice ini, saya menggunakan model discovery learning, dan kebetulan karakteristik materinya sangat bagus untuk praktikum, yaitu tentang unsur senyawa campuran dan larutan asam basa. Jadi di sini saya menggunakan metode praktikum dalam diskusi kelompok dengan anggota yang heterogen, sehingga di sini siswa dilatih kemampuan untuk bekerja samanya dan siswa aktif di dalam kelompok. Terus tantangan, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan itu? Jadi faktor internalnya itu karena dari diri siswa sendiri, rendahnya kemampuan mereka untuk belajar secara kelompok, kebiasaan untuk belajar, tipe belajarnya individu, dan juga di keluarga itu ini tipikal orang tua itu jarang untuk segala sesuatu itu melibatkan anak. Jadi cenderung melihat pendapat anak itu tidak penting. Jadi itu terbawa di sekolah, anak merasa mereka juga tidak cukup untuk didengar, sehingga di sekolah saat diskusi juga pasif-pasif saja dan tidak terbiasa untuk bekerja sama. Nah, berdasarkan penyebab dari permasalahan ini, tantangan yang dihadapi guru pada aksi 3 itu, karena praktikum, jujur saya juga jarang melakukan praktikum selain disebabkan oleh fasilitas yang kurang memadai, jadi memang banyak keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga saya sebelumnya merasa cukup butuh effort sekali untuk melakukan praktikum, sehingga tetapi saat PPL ini mau tidak mau dipaksa, tetapi saya merasakan ternyata efeknya juga sangat bagus. Jadi memang di awal aksi 3 itu saya merasa agak tertantang untuk menyiapkan alat bahan, karena larutan asam basa, jadi kayak beli sabun-sabun pun itu perlengkapan segala macamnya itu saya siapkan dari kota, jadi effortnya sangat lumayan besar hanya untuk 2 JP atau 3 JP. Jadi kadang dari sisi sebagai guru, sisi malas ya mungkin, wah hanya untuk 2 JP, 3 JP effortnya sebesar ini, tapi saat masuk kelas kita lihat, menurut kita ini hanya praktikum sederhana, apa sih hanya tes asam basa, tapi melihat mereka antusias itu jadi suatu tamparan untuk saya bahwa hal yang menurut saya kecil bisa jadi merupakan suatu momen yang mereka tidak akan lupakan. Karena saya juga pernah sebagai murid, saya pasti akan ingat guru yang sering melakukan praktikum. Sehingga saat saya melakukan itu, saya berharap anak-anak ini juga mengingat saya seperti ini. Seperti itu. Jadi waktu itu saya cukup tertantang untuk menyiapkan alat bahan itu, tetapi saya pada akhirnya menjalankannya dengan penuh sukacita. Terus aksi, panduan ketiga, aksi, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, dan siapa saja yang terlibat. Jadi
untuk meningkatkan kemampuan kerjasama tadi, sekaligus hasil belajarnya di aksi 3 ini, saya menggunakan model discovery learning. Nah, di model discovery learning ini, saya mengikuti benar-benar sintaksnya, jadi di bagian stimulusnya itu saya sudah menggunakan gambar atau video di pertemuan saya yang sebelumnya saya mengikuti PPG, saya jarang memberikan stimulus seperti itu, tetapi di pembelajaran ini saya sudah memberikan stimulus dan sudah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi pertanyaan sebanyak-banyaknya. Jadi sudah ada bagian untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis juga dalam pembelajaran ini, yang mana sangat berbeda dari pembelajaran saya biasanya. Jadi menurut saya itu sudah sesuatu hal yang inovatif. Terus pengumpulan data juga melakukan praktikum, dan saya lihat di situ semua siswanya antusias, semuanya mampu berbagi peran, tidak didominasi oleh orang-orang tertentu. Dan di sini menurut saya metode praktikumnya meskipun keteteran di bagian pengaturan waktunya, tetapi saya memaklumi itu karena mungkin belum terbiasa saja oleh anak-anak untuk melakukan praktikum dan pengerjaan LKPD-nya, tetapi menurut saya secara keseluruhannya sudah berjalan dengan baik. Terus untuk medianya juga selain PowerPoint tentunya, jadi saya juga menggunakan video. Jadi video yang menurut saya mungkin anak-anak ada yang gaya belajarnya kinestetik atau audiovisual. Jadi menurut saya dalam PPL ini saya sudah cukup mengakomodir gaya belajar itu. Kalau sebelumnya kan intinya ceramah apa saja, tidak peduli anaknya kinestetik, anaknya audio, anaknya visual, sapu rata saja istilahnya. Tapi di sini saya sudah memahami bahwa anak-anak itu kebanyakan tidak mengerti, bukan karena otaknya tidak mampu, tapi belum ketemu metode atau teknik yang sesuai dengan dirinya. Jadi di sini saya sudah mulai memahami pentingnya memahami karakteristik belajar siswa. Dan untuk kerjasamanya dari hasil observasi dari observer saya juga terlihat keaktifan dari siswanya, kerjasama dalam diskusinya sudah bagus, dan dari hasil belajarnya juga sudah mengalami peningkatan. Terus untuk refleksi hasil dan dampak, bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif, mengapa, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan, dan apa yang menjadi faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan, apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut. Menurut saya, semua yang dilakukan selama PPG ini dalam PPL ini menurut saya sangat amat efektif. Bahkan saya sendiri merasa bahwa harusnya ini dilakukan sebelumnya gitu. Tapi saya bersyukur kesempatan PPL ini adalah ajang untuk saya melakukan refleksi diri juga, bahwa apa yang seharusnya saya buat, apa yang seharusnya baik buat anak-anak, bukan yang nyaman untuk saya lakukan saja, tetapi di sini saya dituntut untuk melakukan hal-hal yang inovatif dari model pembelajaran, dari metode, media pendekatan, dan lain-lain. Dan akhirnya apa yang saya lakukan juga berdampak di lingkungan sekolah saya. Jadi guru di sekolah saya itu jumlahnya tidak banyak, sehingga saat kita melakukan PPL, kita itu akan betul-betul dilihat. Jadi saat saya share hasilnya seperti apa, itu juga mereka merasa termotivasi untuk melakukan. Misalnya karena mereka juga kan menonton misalnya saat penayangan video, saat praktikum, apa segala macam, mereka juga melihat dan mereka juga termotivasi untuk melakukan ini. Sehingga pada akhirnya saya merasa bahwa aksi saya ini bukan hanya berguna untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk teman-teman di lingkungan yang lain. Jadi saya merasa saya mendapat perubahan dari PPG ini, dari PPL ini, dan perubahan itu mulai dari diri saya, ternyata berdampak ke rekan-rekan guru lain, dan harapannya semoga juga berdampak bagi siswa-siswi saya. Tetapi tentunya apa yang saya buat itu masih jauh dari kekurangan, masih jauh dari kelebihan dan penuh kekurangan, tapi saya pastikan saya tidak akan berhenti di sini. Jadi sesungguhnya ini baru awal yang baru, jadi setelah PPL ini selesai, saya akan tetap meneruskan apa yang sudah diajarkan oleh Pak Wijaya selaku dosen dan Ibu Nuraini Hamzah selaku guru pamong. Jadi saya juga sebagai refleksi juga di akhir, saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih karena mendapat guru pamong Ibu Nuraini Hamzah dan mendapatkan dosen pembimbing
Pak Muhammad Wijaya, menurut saya gaya mengajarnya, gaya memberikan pengetahuannya berbeda, tetapi semacam saling melengkapi, sehingga kami di sini tidak takut untuk berbuat salah. Saya juga tidak takut untuk berbuat salah. Saya benar-benar merasa dapat sekali ilmu. Jadi dari dosennya dapat dan dari guru pamongnya juga dapat. Saya merasa melihat contoh nyata dari seorang guru itu dari Ibu Nuraini Hamzah. Menurut saya ini dengan keteladanan yang Ibu buat juga sepertinya kami terinspirasi bahwa harus sampai tua nanti kami jadi guru yang seperti ini. Jadi begitu juga untuk Pak Wi. Jadi refleksi saya demikian, dan tentunya untuk teman-teman kelompok A yang juga membantu selama PPG ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Andi Ada. Sekian refleksi spontan saya. Terima kasih, Bu Andi. Ini kalau dituangkan ke kertas kayaknya sudah hampir 15 halaman. Bagaimana Pak Lode? Iya, Bu, saya tipenya memang berbicara. Saya tadi sambil rekam itu sambil aktifkan yang di Word-nya. Iya, supaya beda Pak di anunya nanti di best practice. Harusnya di video kan. Bisa nonton ulang di LMS nanti Pak. Oke, Bu. Ya, mungkin pertama yang menanggapi Bu Nur dulu. Dipersilakan Bu. terima kasih ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Gaudensius bahwa saya belum menuangkan ya, belum menuangkan di atas kertas, tapi sudah penuh ternyata dibuktikan dengan persentase ya. Justru ini yang luar biasa yang ada pada diri Pak Gaudensius ya. Ternyata refleksi yang dilakukan hari ini betul-betul komprehensif ya. Betul-betul saya anggap komprehensif. Kenapa? Bukan hanya pada diri Pak Gaudensius, tapi juga berimbas kepada teman guru, ya, teman guru. Dan itulah memang tujuan kita sebagai guru profesional, bahwa tidak hanya praktek baik itu terhenti pada diri sendiri, tapi juga pada lingkungan kita. Makanya tadi itu siapa Ibu Yeni, hasil belajar, ya. Hasil belajar tidak hanya kognitif. Ya. Untuk apa menilai sikapnya? Untuk apa menilai keterampilannya? Kalau yang hasil belajar yang diharapkan itu hanya kognitif saja. Ya. Jadi kembali lagi bahwa hasil belajar bisa dilihat dari pengetahuannya, bisa dilihat dari perubahan sikapnya, dan bisa dilihat dari perubahan tingkah laku atau keterampilannya. Ya. Jadi apa ya, saya sebagai guru pamong yang mendampingi Bapak Ibu, saya senang sebenarnya di kelas ini karena sudut pandang Bapak Ibu betul-betul menunjukkan bahwa ada kolaborasi, ya, ada kolaborasi dan semua mampu mengambil sisi positif. Sisi positif dari Vikon yang ada, sisi positif dari rekan-rekan mahasiswa, sisi positif dari dari guru pamong dan dosen pembimbing. Jadi itulah tadi wujud best practice ya. Apa yang dipaparkan oleh Pak Gaudensius itulah sebenarnya best practice. Andai Pak Gaudensius mungkin ikut lomba guru berprestasi, mungkin Pak Gaudensius lah juaranya. Ya. Karena best practice itu bukan sebenarnya di atas kertas, tapi hal ya, hal nyata, fakta. Cuma karena kita terikat dengan rambu-rambu dalam PPG ini, ya, sehingga harus dituangkan dalam LK 3.1. Tapi seperti itulah sebenarnya best practice, pengalaman berharga, ya, pengalaman berharga. Makanya rencana aksinya itu ada berapa ya? Ada 4. Pilihlah salah satunya di mana pengalaman berharga itu Bapak Ibu peroleh. Tadi kalau boleh saya tanya Ibu Yeni, yang dipaparkan itu karena saya lihat Oktober ya pelaksanaannya, rencana aksi berapa itu yang diangkat sebagai best practice-nya?
Rencana aksi 2, Bu. Rencana aksi 2. Kalau Pak Gadensius itu rencana aksi 3. Kalau Ibu Andi ada itu rencana aksi 4. Ya, ya betul kan? Ya, Betul. oke. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ya, mungkin sudah sangat jelas apa sebenarnya itu best practice, ya, dan apa perbedaan best practice dan PTK, ya. Oke, saya kira saya apresiasi Pak Gaudentius ya, meskipun tanpa konsep, meskipun hanya panduan daripada STAR, dia mampu mengungkapkan best practice yang diperoleh selama mengikuti PPG ini. Ya, luar biasa ya, sekali lagi Pak Gaudentius, luar biasa dari saya, apresiasi yang saya berikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain terinspirasi ya, terinspirasi baik itu dari Ibu Andi Ada maupun Pak Gaudentius ya. Saya kira itu dari saya. Saya kembalikan Terima kasih. kepada moderator. Ya, terima kasih banyak Bu Nur untuk tanggapannya. Berikutnya kita dengar tanggapan dari Pak Wijaya. Waktu dan tempat saya persilakan Pak. Baik, saya kira ungkapan secara lisan yang disampaikan oleh Pak Gaudentius ini luar biasa ya. Saya mengingat pidato seorang guru profesional ya, sudah kata Ibu Nur ini sudah layak masuk pemilihan guru teladan ya. Apalagi nih Pak Gaudentius kok baru 3 tahun tapi penampilan gaya mengajarnya kayak seperti yang 10 tahun ya. Kalau Pak Laude sudah berapa tahun mengajarnya? Saya sudah masuk 5 tahun, Pak. Oh, 5 tahun. Kalau Ibu Andi ada? 5 tahun Pak. Oh, berarti yang ikuti ini yang masih ini ya, yang 5-3 tahun ya. Tapi kalau saya melihat ini gaya mengajarnya ini kayaknya masih terkenang ya pada saat jadi mahasiswa ya. Jadi masih jernih pemikirannya ya, masih wawasannya tentang proses pembelajaran pada saat kuliah ini masih dihafal ya. Beda yang sudah 20 tahun, mungkin ada yang 25 tahun ya. Katanya saya dengar ada yang tidak lulus tahun-tahun yang dulu itu katanya mau ikut lagi ya. Waktunya katanya 10-15 hari ya. Yang guru yang tidak lulus di portofolio tahun 2007 apa 2010 apa 2015 itu katanya mau dipanggil lagi ya ikut ya. Tapi kayaknya Bapak Ibu ini yang 3-5 tahun bukan jam terbangnya, jam mengajarnya ya. Kalau pilot itu jam terbangnya, kalau guru jam mengajar ya. Ini sudah baru jam mengajarnya biasa-biasa saja, tapi penampilannya luar biasa ya. Ini yang saya harapkan ya. Jadi Pak, apalagi kalau Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan sertifikat, ini sudah semakin nyata ya, nyata di lapangan, di sekolah, di luar sekolah juga ya. Dan ini bisa menjadi harapan bagi saya dengan Ibu Nur, satu kesuksesan yang terus terang dari beberapa yang saya hadapi, ini betul-betul kelompok ini menurut saya kalau saya periksa kok bagus-bagus ininya ya, nilainya. Karena rata-rata di kategori 2 itu masa kerjanya masih di bawah 10 tahun mungkin ya. Iya. Betul ya, Iya, di Bu. bawah 10 tahun, di bawah 10 tahun. Nah, itu. Kemudian bahkan di awal saya itu berasumsi bahwa mungkin kategori 2 ini adalah guru penggerak semua. Nah, makanya sempat itu di awal saya bertanya, kalau tidak salah Pak Gaudentius ya yang menyampaikan bahwa tidak ada di sini yang guru penggerak. Soalnya saya melihat Bapak Ibu dari cara berbicaranya, dari cara menyampaikannya, kita hanya memberikan saja pemantik sedikit, eksplorasi yang dihasilkan itu sangat luar biasa. Jadi saya juga senang ya, sangat senang
bisa diberi tugas pada kelas yang seperti ini ya. Sehingga saya pun sebagai guru pamong banyak mendapatkan manfaat ya dari pertemuan kita di kelas ini.